apa namanya smart home, smart lock ya yang di kebetulan atas langit yang akan membahas seputar langit kacau nih kan nih. Berkolaborasi dengan majalah properti. Nah, kacau. Bener. Iya, kenapa sih kacau nih? Aduh, kurang oksigen. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ali Teranghanda, dari CEO Indonesia Property Watch, berkolaborasi dengan media Property and the City di Indonesian Property Channel, yang akan membahas putar bisnis developer dan bahan bangunan berkualitas. Saat ini kita udah dengan Pak Hasan, ini luar biasa nih Pak, thank you loh Pak, ini Bapak lagi sibuk, tadi dari luar negeri Pak ya? Yeah. Langsung ke sini Pak ya? Yeah. Thank you. Pak Hasan mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak, ini produsennya apa, produknya apa, dan PT-nya apa, Bapak sebagai apa di sana? Oh iya, terima kasih semuanya. Nama saya Hasan Ani sebagai founder dan CEO Onassis Hardware di Indonesia. Jadi Onassis ini adalah spesialisasinya adalah door and window hardware, Pak. Door and window hardware. Iya. Okay. Awalnya door and window hardware. Namun sekarang kita juga merambah ke sanitary. Wah, ini luar biasa. Berarti ekspansi terus, Pak ya? Ya, berarti bathroom hardware jadinya. Bathroom hardware. Pak, ini penasaran. Ini berarti kan banyak divisi ya, banyak produk gitu, Pak ya? Iya. Ini awalnya gimana, Pak? Ini mungkin bisa inspirasi buat konsumen juga ya, konsumer kita ya kan? Kita mau tahu nih, dulu merintis bisnisnya seperti apa nih, Pak, sampai sebesar ini, Pak? Oke, jadi awalnya itu saya kan sebenarnya saya kan dari Sumatera Utara, Pak. Oke. Nah, di masa saya kuliah itu, saya sudah buka toko bahan bangunan, Pak. Oh, di sana, di mana, Pak? Sembari kuliah di Medan. Di Medan. Jadi sembari kuliah saya udah sembari buka toko. Oh. Jadi dari tokonya kecil itu bisnis keluarga. Iya, keluarga. Oke. Jadi toko material kan tentu macam-macam ya kalau di dalam ya. Ada kunci, ada keran, ada semen, ada paku gitu-gitu, Pak. Nah, jadi di saat itu, ketika saya tamat kuliah, saya berangkat merantau lah ceritanya ke Jakarta ini gitu. Nah, lalu di sini saya waktu itu menjadi distributor floor tile. Yaitu keramik lantai. Beda nih Pak ya, beda ini ya. Beda bidang. Memang bahan bangunan juga, tapi kan dia agak beda gitu ya. Ya. Nah lalu setelah beberapa tahun kemudian, saya mulai main ke door and window hardware gitu. Sebagai apa gitu? Karyawan atau memang? Awalnya, saya ini buka toko sendiri. Buka toko sendiri juga? Oke. Jadi dari dulu memang dari awal tuh self-employed terus. Wah luar biasa. Ya. Lalu awalnya tuh saya main door hardware ini saya ngambil dari importir, Pak. Oke. Nah, mulai di 2002 itu saya impor. Saya impor sampai saat ini gitu. Awalnya itu produknya apa tuh, Pak? Ini banyak macam-macam tadi ya, ada smart lock. Awalnya itu apa? Nah, awalnya kunci pintu biasa. Kunci pintu biasa aja ya? Kunci pintu biasa. Oke. Nah, setelah jadi itu berkembang. tagline yang kita kembangkan itu kan kuat dan awet. Jadi memang sih banyak sekali orang memakai produk itu yang brand pertama kali itu adalah brand Bellucci sebetulnya. Bellucci. Itu dipakai belasan tahun itu awet katanya. Nah ini kan sebelum Bapak masuk ke bisnis ini, Bapak kan pasti ada pesaing kompetitor ya. Sampai Bapak yakin ini bisa bersaing dengan yang udah ada itu apa? Keunggulannya apa sih sebetulnya gitu? Orang ngelihat. Jadi keunggulannya ya, modalkan keberanian aja Pak. ini penting nih ya, modal keberanian. Kalau enggak kita nggak bakal mulai gitu ya. Karena saat kita mulai di lapangan sudah ada puluhan bahkan ratusan brand yang sudah eksis. Betul. Semua bisnis sama. Selain kuat, tadi memang kuatnya itu keunggulannya. Jadi awetnya ya. Kualitasnya. Gitu. Kualitasnya. Setelah kunci, handle pintu kan seperti itu ya. Setelah itu merambah ke mana lagi tuh? Nah, jadi awalnya kan tentunya kan kunci biasa. Lalu berkembangnya dunia digital, lalu berkembang ke smart lock dong. Oke. Nah tentu kan kita sebagai pemain kunci kan nggak boleh nggak ada kan. Nah lalu tapi saya nggak langsung tuh Pak. Di negeri pembuatnya itu sudah dikembangkan 5 tahun saya baru mulai. Karena di awal-awal pengembangan itu saya nggak langsung mulai, karena kita takut ya. Maksudnya dulu kan belum teruji gitu loh. Jadi dia udah benar-benar teruji, saya baru mulai masuk ke Indonesia dan boleh dibilang ya pionirnya lah di sini. Oh iya. Nah, untuk yang berapa tuh ya? Itu tahun sekitar 6-7 tahun lalu. Berarti belum banyak yang produksi smart lock itu belum banyak ya? Belum. Oke, salah satu pelopornya malah ya? Iya. Oke. Yeah. Nah,
dari sana Pak, ini dengan perkembangan teknologi itu ada inovasi apa nggak ya untuk smart lock-nya yang di Onassis? Jadi di produksi sana itu research and development itu cepat sekali perkembangan teknologinya. Itu terlalu cepat bahkan. Kita bahkan customer di sini kita ketinggalan ya. Tidak sanggup mengejarnya gitu. Belum yang satu belum matang ya udah muncul lagi. Jadi dari awal itu kan kalau kita bilang password, fingerprint, kartu itu udah biasa Pak. Di sini masih belum ya. Nah, setelah itu kita perkenalkan, tahu-tahu udah keluar Face ID. Nah, begitu Face ID baru kita kenalkan, tahu-tahu udah keluar fingerprint yang di scan adalah pembuluh darah. Nah, begitu ini baru dikeluar, tahu-tahu udah bisa palm scan, palm unlock. Jadi dengan betul. Nah, ini jadi lalu ditambah lagi dengan teknologi misalnya dia bisa mengirim foto ke HP-nya langsung pemilik rumah, langsung akses ya, buka ya. Lalu bahkan sekarang bisa lihat video tamu di depan, lalu juga bisa berkomunikasi dua arah. Nah, itu kan kita bicara smart lock Pak ya. Smart lock. Tapi tadi kalau saya yang tahu itu Onassis kan tidak hanya smart lock aja sih ya kan. Tadi sebenarnya yang core jadi bisnisnya itu yang kuatnya itu di mana sih? Semua atau kuat? Semua kuat gitu kan? Ya, tentu kita harapkan semuanya kuat. Namun yang menjadi core itu sebetulnya adalah door lock, lalu smart lock, lalu sekarang kita juga merambah ke saniter Pak. Saniter itu apa aja? Yaitu bathroom hardware misalnya shower, keran wastafel, keran bathtub, keran dapur gitu loh. Ada wastafelnya, lalu ada monobloknya, klosetnya. Itu distribusinya udah se-Indonesia Pak? Iya, seluruh Indonesia ya. Oke. Dan tadi sebenarnya gini Pak, saya penasaran nih. Kalau Bapak lihat kan ada manual yang kunci manual ya, handle pintu manual. Itu pasarnya dibandingkan yang smart door lock itu di Indonesia seperti apa tuh? Penetrasi smart lock itu masih sangat kecil. Oh gitu ya? Masih sangat kecil. Tapi Bapak berani masuk ke sana sebagai pelopor ya? Iya, sepertinya kita harus ikutin perkembangan zaman. Dan itu kan masuknya di segmen menengah atas malah Pak, luxury kita bisa. Iya, betul. Itu pasarnya gimana Pak? Memang pasarnya kecil, namun kan kita harus memulainya, gitu loh. Harus memperkenalkan produk terbaru dengan teknologi terkini. Jadi sebenarnya produk-produk sini itu udah sama dengan luar sana, tidak ketinggalan sama sekali. Nah tantangannya apa sih Pak? Kalau dengan pasarnya seperti itu ya sempit ya, masih kecil ya, tapi memang kita kan menampilkan Onassis ini yang berkualitas, betul-betul kualitas. Tantangannya ke depan seperti apa nih sini Pak? Nah jadi memang kita kan mengatakan kita leading in smart lock, kita punya varian yang banyak bahkan sampai 30 varian gitu ya. Jadi memang tentu ada tantangannya juga, yaitu layanannya bagaimana. Karena kan masyarakat yang belum teredukasi kan masih ragu nih memakai smart lock. Kalau terkunci gimana? Sebetulnya sih secara teknologi sudah disiapkan semuanya sampai ada kunci emergency yaitu kunci manual. Jadi sebenarnya tidak perlu diragukan lagi sih sebetulnya. Lebih ke edukasi ya, sosialisasi. Nah, ini Onassis melakukan strategi pemasaran seperti apa nih Pak? Nah, kita ada lakukan video-video edukasi itu di channel YouTube kita. Di channel YouTube-nya apa tuh Pak? Di Onassis Official. Ya. Lalu di Instagram juga Onassis Official juga ada melakukan edukasi gitu loh. Sekaligus memperkenalkan teknologi terupdate dan produk terbarunya gitu. Berarti ini memang mau nggak mau kita mesti menggunakan teknologi media sosial Pak ya. Berarti ini lebih ke B2C, ke konsumen langsung kah yang banyak atau memang ke perusahaan gitu Pak? Mungkin pengembang gitu ya, perumahan atau lebih kemana pasarnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Dua-duanya. Yang lebih fokus di mana kira-kira? Dua-duanya juga ya? Jadi kalau video edukasi tentunya kan kita ke customer ya, ke user gitu loh. Usernya betul. Namun ketika kita melakukan edukasi ke user, sebetulnya juga otomatis edukasi juga ke B2B-nya, kontraktornya, lalu mungkin arsitek dan desainer dan developer itu otomatis juga. Iya, betul. Sekarang memang peran arsitek, interior design itu kan sangat sangat bermanfaat ya. Konsumen mau tahu sekalian arsitek siapa gitu kan ya, berarti dengan kerjasama dengan arsitek desainer juga ya. Saya tadi masih penasaran nih Pak Hasan. Ini kan saya masih berpikir tadi ini banyak Pak pemain-pemain ya. Bapak masuk dengan brand Onassis, kemudian tadi Bellucci itu apa ya? Handle pintu ya? Iya. Bellucci dengan Onassis ini
keunggulan apa ya Pak? Yang betul-betul membedakan gitu loh Pak dengan yang lain. Oke. Nah jadi saya mengembangkan bisnis ini, saya ibaratnya ingin customer yang membeli produk ini bukanlah membeli produk. Jadi kita sebenarnya tidak menjual produk, kita menjual konsep. Konsep itu maksudnya adalah ketika customer membeli produk ini, apa yang dia expect? Yang dia expect adalah kualitasnya yang mumpuni. Nah, ini penting. Dia maksudnya dia secure lah kalau beli produk dari Bellucci ataupun Onassis. Satu. Kedua, dia akan mendapatkan layanan punajol yang baik. Nah, lalu ketiga tentu dia dapat harga yang reliable, yang pantas gitu, dengan kualitas yang sesuai lah dengan harganya. Available juga ya. Iya, tentu kan yang ya harga relatif lah ya. Gitu. Betul. Nah, jadi yang kita jual itu sebenarnya bukan hanya sekedar produk, yang kita jual adalah value-nya. Iya, itu penting. Perantaranya adalah produk. Betul. Bukan dibalik loh. Betul. Bukan jual produk lalu ya itu hanya layanan tambahan, enggak. Justru ini yang diutamakan, produk itu hanya sebagai perantara. Iya, konsumen kadang-kadang kan kita bicara produknya bagus gitu ya, tapi layanannya nggak bagus pun dia lama-lama kan nggak buat dia nggak ini lagi ya, nggak tertarik gitu ya. Betul sekali sih. Kalau bilang produk bagus, produk model baru, produk murah, banyak. Itu biasa gitu. Banyak. Iya, yang bikin diferensiasi itu apa? Oke. Thank you loh Pak Hasan ini. Mungkin ada yang disampaikan ke audiens Pak ya mengenai Onassis, silakan Pak. Oke. Jadi Onassis di dalam Bellucci Group itu sendiri, Bellucci Group sendiri kan memiliki beberapa brand. Namun brand utamanya adalah Onassis dan Bellucci itu sendiri. Nah, dua-dua brand ini juga memiliki produk kunci manualnya, smart lock-nya, dan saniternya. Nah, lalu yang membedakannya apa? Tentu range harganya. Kalau di Bellucci itu di middle, nah kalau Onassis tentu di middle up. Nah, selain itu juga Onassis punya produk namanya Smart Home. Nah, Smart Home ini adalah sebagai pelengkap daripada produk ini, di mana suatu rumah itu tentu kan dibutuhkan kenyamanan, ya, live easier gitu loh. Karena sekarang sudah sangat nyaman memakai smart home yang dimana bisa diinstal secara mandiri. Tidak perlu lagi ada teknisi, bisa dilakukan secara DIY ya, satu persatu perangkatnya, dan ingin kapanpun mau ditambahkan, dan item berapapun yang ingin ditambahkan, anytime, itu sangat gampang sekarang itu. Lalu smart lock juga sekarang sudah terintegrasi dengan smart home itu sendiri di dalam satu aplikasi. Misalnya ketika membuka pintu, lampu sudah nyala, AC nyala, gorden terbuka gitu loh. Nah, lalu juga bisa dibuat misalnya ketika kamera itu menyensor sesuatu, alarm bunyi, ataupun lampu nyala supaya kalau ada tamu tidak diundang itu sudah kabur duluan gitu loh. Nah, lalu mungkin buka pintu bisa alarm nyala juga gitu loh. Jadi udah sangat-sangat praktis begitu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Bellucci Group dengan brand Onassis dan Bellucci-nya tetap menyediakan produk-produk terkini yang terupdate ya, dengan kualitas yang terpercaya ya, sesuai dengan tagline-nya ya. Bellucci Group itu kan the name you can trust. Tentunya juga dengan harga yang reliable dan affordable gitu loh. Trust customer sih yang menjadi concern utama kita gitu. Iya, itu penting ya. Jadi tadi saya ada yang nangkep satu poin di sini, kita tidak hanya menjual produk gitu ya. Jadi apa yang dirasakan konsumen itu tidak hanya produknya. Karena ini banyak Pak pasarnya. Kita butuh ada keunggulan satu yang betul-betul itu menjadi bernilai buat konsumen. Gitu Pak ya. Betul. Ini luar biasa Pak Hasan. Thank you loh Pak Hasan. Sama-sama Pak. Thank you banget ya. Ya, sama-sama. Di Indonesia Property Channel luar biasa. Sukses.